Materi hari ini Bu akan lanjutkan, masih di bab pertama. Kalau kalian sudah sempat mengambil buku ke sekolah tadi, itu kita memakai buku PKN yang ini. Kelihatan nggak? Ya, buku PKN yang ini edisi revisi 2018. Di sana ada 3 bab. Di kelas 3 ini kalian hanya menyelesaikan materi PKN sebanyak 3 bab. Dan kita masih ada di bab yang pertama, yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi materi itu yang akan kita bahas. Nah, untuk hari Senin kita sudah membahas materi mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Maka untuk hari ini materi yang akan kita bahas itu adalah mengenai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi bagi kalian yang sudah bawa buku atau sudah mengambil bukunya di sekolah, itu bisa dibuka halaman 5 ya anak ya, pada buku paket kalian. Nah, jadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu materinya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sampai saat ini masih banyak sekali terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Padahal seperti yang kalian ketahui bahwa masing-masing orang itu mempunyai hak yang sama. Tapi entah mengapa sampai sekarang di tahun 2021 ini pun masih sering sekali terjadi pelanggaran hak dan terutama pengingkaran kewajiban warga negara. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu tidak apa sebenarnya penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut? Ada yang tahu nggak? Atau saya tunjuk saja ya. Coba Gina dari APH 4. Zoom kedua nih. Dia udah jelek ini. Gina. Zoom kedua nih. Apa sih Mepo Indonesia? Terusnya masuk yang. Gina. Gina APH 4. Kenapa di mute lagi? Gina. Gina bisa tolong dijawab pertanyaan Ibu. Mengapa sampai sekarang masih terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia? Kenapa? Gina ini ada di sini apa HP-nya ditaruh di kamar, dia adanya di luar ya? Apa nih? Itu buka video atau ada jenang tuh? Oke, kita hilangkan saja Gina ini ya, entah dia ada atau tidak. Kemudian dari APH 5. Coba saya ingin nomor absen 36. Nah, ini yang dari tadi stay cool di depan dengan menghidupkan videonya. Ya, silahkan nak. Kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara? Menurut saya, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan kurangnya kesadaran dan serta pemahaman terhadap masyarakat tentang perbedaan antara hak dan kewajiban gitu. Mereka yang menginginkan hak, tetapi kewajibannya tidak dilakukan gitu. Makanya banyak sekali pelanggaran. Seperti contohnya tentang membayar pajak. Mereka tidak membayar pajak, namun mereka tetap ingin haknya itu, misalnya memperbaiki jalan, itu harus dilakukan gitu, Bu, menurut saya. Oh gitu. Kalau Ibu tanya, kamu sudah bayar pajak belum? Sudah bayar pajak? Sudah. Nah, kamu yang bayar? Kakak saya. Oh ya. Jawabannya baik sekali anak ya. Jadi mengapa pelanggaran HAM itu masih sering terjadi sampai sekarang? Nah, di sini ada 2 faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Sudah kelihatan di layar kalian mungkin ada 2. Yang pertama itu adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu faktor internal. Yang artinya adalah faktor yang berasal dari diri sendiri. Jadi terjadinya pelanggaran HAM itu disebabkan dari diri sendiri. Contohnya, yang pertama, sikap tidak toleran. Nah, yang kayak gimana sih yang namanya sikap tidak toleran? Pernah nggak kamu tidak melaksanakan sikap tidak toleran?
Sudah. Nah, yang pertama ya, kita lihat kembali ke layar, itu ada faktor internal, lagi sekali Ibu ulang, faktor yang timbul dari diri sendiri. Contohnya adalah sikap tidak toleran atau sikap tidak menghargai. Pernah nggak kamu tidak menghargai seseorang? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kelas 2 ini masih di dalam ya? Silakan yang kelas 2 itu keluar dulu nak, karena ini ruang kelasnya kelas 3. Nanti kamu malah keblinger dengar materinya kelas 3. Dari APH 2 itu. Sudah. Nah, sikap tidak toleran. Contoh kecilnya Ibu kasih seperti ini. Mungkin ini sudah sangat jarang kalian lakukan ya, mengingat di Indonesia sudah hampir 2 tahun corona, sehingga mungkin sikap toleran ini sudah tidak pernah terjadi lagi di lingkungan sekolah. Contoh sikap tolerannya tidak begini. Begini. Ada biasanya siswa, tidak semua anak-anak, beberapa siswa yang pada saat trisanye teman-temannya, kamu sebelum memulai pelajaran itu kan pasti melaksanakan trisanye. Nah, kadang-kadang ada beberapa siswa yang teman-temannya itu lagi trisandil. Lagi misalnya sikap trisandil, om. Terus kamu nundek, ci bengai PR matematik, ci bengai kene, ci bengai keto. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sikap tidak toleran anak-anak. Karena apa? Karena posisi temanmu itu lagi sembahyang, tapi kamu mengganggunya. Ada nggak yang seperti itu? Ada yang nyaut juga ini. Ada nggak yang kira-kira seperti itu? Ini yang ketawa-ketawa, yang videonya kelihatan, pasti kamu sering seperti itu ya. Atau kadang-kadang kalau temannya lagi trisandil, kamu asik foto selfie. Kamu asik sisiran, kamu asik pakai parfum di dalam kelas. Padahal teman-temanmu lagi trisandil. Nah, itu merupakan mencerminkan sikap tidak toleran, tidak menghargai orang yang lagi sembahyang. Tuh. Kemudian yang kedua, benar katanya teman kamu tadi yang dari APH 5, tingkat kesadaran masyarakat terhadap HAM itu rendah, anak-anak. Kadang-kadang orang itu berpikir bahwa aku ini paling benar. Ya enggak? Pendapat aku paling benar, diri aku paling benar. Sehingga apapun hak seseorang itu akan menjadi terlupakan karena dia menganggap dirinya itu yang paling benar. Contoh kecil, kalau kamu berpendapat, pendapat kamu tidak diterima. Kadang-kadang orang itu padahal pendapat cang paling long, habis sing terima cang pokoknya kalau protes. Nah, seperti itu modelnya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, egois dan bersifat individualis. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Sikap egois atau sifat egois yang mementingkan diri aku yang selalu paling benar, diri aku yang harus dapat paling pertama. Seperti itu. Itu dinamakan sikap egois. Kemudian yang keempat, ada psikologis yang terganggu seperti memiliki sifat psikopat. Nah, ada yang punya sifat psikopat di sini anak-anak. Pembunuh berdarah dingin ada di kelas 3? Ada nggak? Nggak ada ya, semoga tidak ada. Atau pembunuh perasaan wanita ada? Atau pembunuh perasaan lelaki ada? Nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai sifat psikopat anak-anak? Kalau yang namanya menyakiti seseorang itu biasanya bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM anak-anak. Jangankan kamu menyakiti seseorang, kamu memandang orang aja sekarang sudah bisa dimasukkan ke dalam penjara. Nah, makanya hati-hati kalau kamu memandang orang. Kalau kamu memandang orang itu dianggap kamu adalah memperkosa. Padahal ngudiang sing man, ngusut sing man. Tapi kenapa bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM? Itu dianggap mata, dari mata itu turunnya kemana? Ke mulut anak-anak, bukan ke hati ya. Kita tidak bicara masalah cinta di sini. Biasanya dari mata itu turunnya kemana? Ke mulut. Dari mulut itu turunnya kemana? Ke tangan. Itulah yang menyebabkan biasanya terjadi pelanggaran HAM. Contoh, nggak usah jauh-jauh nyari contohnya. Di lingkungan sekolah, biasanya sih yang laki-laki ini. Kalau kamu dipandang, engken sih melang-melang cang. Nah, terus disautin, cang nak ngelah mate, disautin lagi, engken sing terima, dijo cibani. Nah itu.
Makanya tidak semata-mata dari mata turun ke hati, enggak. Kadang-kadang dari mata itu turun ke mulut, kemudian turun ke tangan. Seperti itu. Itu salah satu bisa menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian yang kelima, itu memiliki dendam. Nah, dendam. Ada yang punya sifat pendendam di sini? Kalau ada, bisa dihilangkan dari sekarang ya. Kadang-kadang punya sifat dendam itu bisa menimbulkan suatu pelanggaran HAM. Pelanggarannya di mana? Ketika kamu mempunyai dendam, aku lo gedeg sama dia karena cintaku ditolak. Kengken carane ye pangjani singelah tunangan. Kamu bunuh orangnya itu. Nah, itu kan berasal dari dendam. Dari dendam bisa menimbulkan niat jahat yang akhirnya bisa mengakibatkan pelanggaran HAM. Seperti itu. Jadi kelima contoh tadi itu merupakan salah satu contoh dari faktor internal, faktor pelanggaran HAM yang berasal atau timbul dari dalam diri sendiri. Kemudian kita lanjut ke faktor yang kedua. Ada yang dinamakan dengan faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang timbul dari luar, anak-anak. Yang berasal dari luar diri sendiri. Contohnya, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara fakta dan nyata, kita memang akui anak-anak, Indonesia itu masih kalah di bidang hukum. Karena apa? Hukum di Indonesia itu lebih banyak bermain ke arah duitnya. Siapa yang punya duit, itu yang didahulukan. Kadang-kadang kalau kamu lihat, orang yang maling ayam karena kebutuhannya untuk makan itu bisa dipenjara 5 tahun. Sedangkan orang yang memakai dan mengedarkan narkoba, seperti artis nih yang lagi ngetren kemarin, Nia Ramadhani itu, hanya dihukum untuk rehabilitasi. Nah, di sana kita bisa lihat betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Ini juga yang membuat orang-orang itu semakin tidak takut untuk melanggar HAM, anak-anak. Ya udah, hukum itu sudah bisa dibayar. Kita punya uang, kita bayar aja. Gitu jadi prinsip orang Indonesia. Kemudian yang kedua, minimnya sosialisasi terhadap pentingnya HAM. Nah, kadang-kadang orang itu nggak tahu HAM. HAM itu apa? Hak asasi manusia. Sama kalau kalian menjawab, HAM itu apa, anak-anak? Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi? Itu yang kadang-kadang kurang dimengerti masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mempunyai pendidikan setinggi kalian. Seperti itu. Jadi sosialisasi tentang pentingnya HAM itu sangat penting, umumnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum mengerti apa itu HAM dan pentingnya HAM terhadap diri dia sendiri dan orang lain. Kemudian yang ketiga, ada faktor eksternal. Contohnya penyalahgunaan teknologi. Nah, penyalahgunaan teknologi ini kasusnya untuk pelanggaran HAM sangat tinggi, anak-anak. Karena apa? Karena melalui teknologi kamu bisa mencari berita atau situs apapun. Sudah diblokir situs BF, kamu masih bisa pakai jalur VPN. Pokoknya ada banyak jalan menuju Roma. Kalau kamu tidak pintar-pintar menggunakan teknologi, maka bisa saja kamu melakukan pelanggaran HAM. Misalnya, kamu ketik cara membunuh bagaimana, atau kamu menonton film yang enggak-enggak, kayak yang di kayak yang di Indosiar itu, film azab-azab itu. Film itu sedikit tidaknya mengajarkan kalian bagaimana caranya, oh begini loh caranya membunuh, begini loh caranya berkhianat, begini loh caranya untuk menjebak seseorang. Nah, kadang-kala kalau kamu tidak pintar-pintar menyaring semua itu, maka cara-cara tersebut bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Makanya sangat penting sekali untuk menyaring segala informasi yang masuk, terutama dari dunia teknologi, dari dunia IT. Jangan serta-merta semua teknologi yang masuk bahwa itu adalah bagus, kamu terapkan. Tidak seperti itu. Sama dengan cara berpakaian. Kalau orang Korea pakai pakaian yang minim-minim itu cantik karena dia putih mulus. Nah, kamu di sini yang di Indonesia yang kulitnya kelakasan pakai pakaian kayak orang Korea itu nggak etis kelihatannya, anak.
Nah, makanya penting sekali untuk menyaring teknologi atau menyaring berita yang ada di Google. Seperti itu. Kemudian yang kelima, bukan yang kelima, yang keempat, masih di faktor eksternal, ada contoh tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Nah, kita ini termasuk orang-orang yang beruntung ya, enggak? Sekarang kamu tinggal duduk di rumah, menikmati fasilitas internet misalnya, mengikuti pembelajaran Zoom misalnya, atau melalui GC, kamu ini merupakan salah satu orang-orang yang beruntung. Beruntung bisa mendapatkan pendidikan dan masih bisa dibiayai oleh orang tua kamu. Kalau kita lihat di Indonesia masih banyak sekali anak-anak yang kurang beruntung seperti kalian, yang hidupnya mungkin sampai hari ini masih harus mengemis, mungkin masih harus menjual tisu untuk bisa mendapatkan sebungkus makanan. Nah, seperti itu. Jadi kita wajib bersyukur anak-anak tentang kehidupan atau keadaan kita sekarang. Nah, dari tingkat kemiskinan yang masih tinggi inilah bisa menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran HAM. Dia berpikir, orang-orang ini berpikir, aku sudah miskin, nyari kerja itu susah. Kan caranya paman gaya aloh. Mencuri contohnya dia bisa lakukan. Membunuh misalnya. Itu karena apa? Karena faktor ekonomi. Orang itu kalau hidupnya sudah enak, nggak mungkin akan melakukan tindakan seperti itu. Biasanya tindakan mencuri, membunuh, atau dan lain sebagainya itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai faktor ekonomi rendah. Nah, jadi itu merupakan dua hal penyebab dari masih terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban asasi warga negara. Baik, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini saya ada sebuah artikel. Menolak lupa, Munir Syahid Thalib. Ada yang tahu siapakah kira-kira si Munir ini? Oh, kayaknya kalian anteng-anteng, why? Indah dari APH 4 coba. Munir, Munir APH 4. APH 4 ya, Indah ya. Indah. Kamu tahu siapa Munir? Indah Cina. Indah duluan. Ya, jawabnya jujur ya. Nggak tahu ya berarti siapa Munir ya? Nggak tahu. Coba ini siapa nih yang nggak isi namanya? Siapa ini lagi ya? Coba dari kelas AK. Nah, biasanya kelas AK ini pintar-pintar. Nomor absen 12. Ya, yang geleng-geleng kamu ya. Made siapa ini ya? Ya, yang senyum-senyum. Terima. Ya. Terima. Kamu tahu Munir itu siapa? Enggak. Jangan bilang Munir itu bapak kamu ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Yang lain ada? Enggak. APH 3 nih absen 28, tahu nggak siapa itu Munir? Tahu nggak? Absen 38. Atas nama Sang nggak kelihatan ini sangnya siapa? Ya, absen 38 dari kelas APH 3, tahu nggak siapa itu Munir? Enggak, Bu. Nggak tahu. Oke. Nah, saya akan jelaskan sedikit cerita di sini mengenai Munir. Munir ini adalah salah satu pahlawan, bukan pahlawan kemerdekaan, tapi Munir ini atau Bapak Munir ini adalah salah satu pahlawan penegak HAM di Indonesia. Munir adalah salah satu aktivis HAM yang meninggal pada saat beliau berusia 38 tahun, anak-anak. Masih muda itu ya, 38 tahun itu ya, like sugar daddy lah ya. Pada tanggal 7 September 2004. Kalian udah lahir nggak 2004? Sudah? Kalau sudah anggukkan kepala. Sudah lahir 2004? Ya, saya rasa sudah ya. Jadi meninggalnya pada tanggal 7 September 2004, berarti sekarang tahun 2021 itu berarti sekitar kurang lebih 17 tahun ya anak-anak ya. Munir Syahid Thalib ini meninggal di atas pesawat terbang. Ada yang pernah naik pesawat? Enggak, sama saya juga. Jadi Munir ini meninggal di atas pesawat pada saat beliau dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studinya atau melanjutkan kuliahnya.
Dan hingga saat ini anak-anak, hingga tahun 2021 ini tidak ada yang mengetahui pasti bagaimana cara Munir meninggal di pesawat. Kalau dari artikel yang Ibu baca, bahwa si Munir ini meninggal karena pada saat itu beliau diracun arsenik. Kamu tahu nggak racun arsenik itu apa? Jadi racun arsenik itu adalah sejenis racun yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tapi begitu diminum bisa mengakibatkan mati seketika. Ya, racunnya itu mirip seperti sianida, seperti kasusnya Mirna. Nah, inilah yang dikonsumsi oleh si Munir ini pada saat beliau berada di atas pesawat. Beliau sempat ditolong anak-anak oleh seorang dokter yang ada di pesawat pada saat itu. Tapi tidak menunggu sampai hitungan hari, hanya jam, beliau langsung meninggal pada saat itu. Di atas pesawat meninggalnya. Dan sampai saat ini kasusnya tidak terungkap anak-anak. Entah siapa dalang pembunuhnya, entah apa motif pembunuhannya, itu tidak ada yang tahu anak-anak. Sehingga pelakunya sampai saat ini masih bebas berkeliaran di Indonesia. Kalau menurut materi yang dibaca, bahwa Munir ini meninggal karena dia merupakan salah satu pejuang aktivis HAM. Beliau banyak sekali memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ditindas oleh pemerintah. Dan beliau ini merupakan salah satu orang yang memegang data penting tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada saat era Soeharto. Mungkin itu bisa dijadikan penyebab kenapa si Bapak Munir ini dibunuh anak-anak. Dan kasus tewasnya Munir ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM terberat yang terjadi di Indonesia dan kasus pelanggaran HAM yang pertama kali terjadi di Indonesia yang korbannya tewas karena arsenik, racun arsenik. Dia adalah korban pertama yang kasusnya tidak terungkap sampai sekarang. Nah, itu sedikit mengenai kasus Munir. Nah, kemudian sekarang contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau tadi kasusnya Munir itu merupakan kasus pelanggaran hak. Kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Seperti itu. Kalau yang sekarang akan kita bahas adalah mengenai kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita membahas kasusnya, Ibu akan memberikan kalian pengertian mengenai apa sih itu pengingkaran kewajiban. Kira-kira pernah nggak kalian melakukan pengingkaran kewajiban? Nah, jadi pengingkaran kewajiban itu adalah suatu pola atau tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Kalian adalah warga negara atau tidak, anak-anak? Kalau iya, angguk-angguk. Kalian warga negara? Oh, berarti warga negara. Jadi pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itu dikatakan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau tidak belajar itu merupakan pengingkaran kewajiban warga negara tidak? Coba menurut, mana ini ya? Coba saya tunjuk ini, sepi sekali grupnya ini. Siapa ini? APH 4. Kadek siapa ini ya? Absen nggak isi? APH 4? Kadek Amanda. Ya itu dah kadek yang hidup nih dah suaranya. Kadek Amanda. Ya, Kadek Amanda. Silakan Kadek Amanda. Menurut kamu apakah kalau siswa yang tidak belajar itu merupakan pengingkaran kewajiban nggak? Kadek Amanda. Amanda Manopo, kamu kebanyakan syuting Ikatan Cinta nih, sing kena bener nyawa pertanyaan Ibu ah. Mana ini Amanda? Ya. Iya, Bu. Amanda Manopo ya, silahkan dijawab. Apakah kalau siswa tidak belajar itu merupakan pengingkaran kewajiban? Ya. Ya, kenapa Ya. ya? Karena Kewajiban seorang siswa dia harus belajar. Hah? Dilang, Adi. Karena diwajibkan seorang murid itu belajar. Karena diwajibkan seorang murid itu untuk belajar. Kamu udah belajar?
Belum. Belum. Saya jujur belum belajar. Oh, belum belajar ya. Hah? Oh, jawabannya bagus itu. Siap lah. Bagus, bagus. Nah, ini yang kelihatan lagi restu, APH 1. Wih, langsung mati api. Restu yang dipegang wanita itu adalah janji restu ya. Perlihatkan jenengmu restu. Mendadak menghilang tuh nyalimu di mana sih? Coba dijawab pertanyaan ini. Apakah kalau siswa tidak belajar itu merupakan pengingkaran kewajiban restu? Oke, saya matikan saja ya. Nah, jadi kita lihat contohnya supaya tidak membuang waktu. Nah, jadi contohnya di sini bisa kalian lihat dalam slide. Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, jadi pengingkaran kewajiban warga negara itu ada dari yang sederhana, ada yang dari tingkatannya yang sederhana hingga ke berat. Nah, ya, mungkin di antara 5 contoh yang pernah yang Ibu tayangkan di slide, coba kalian baca, kira-kira kalian ada nggak pernah mengingkari atau melakukan salah satunya? Yang pertama, tidak membayar pajak. Nah, ada yang tidak membayar pajak? Tidak membayar pajak ini mengingatkan saya kepada perdebatan saya sama anak yang mungkin tidak ada atau ada di hari ini, si Julian Taro ya namanya, dari kelas apa itu kemarin itu. Tidak membayar pajak. Kenapa kita mesti membayar pajak, Nak? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita mesti membayar pajak? Ada yang kiranya mau angkat tangan? Coba. Nomor 2 deh, dari kelas AKL. Coba buka moodnya, Nak. AKL, absen 2. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Kalau menurut kamu pribadi, Nak, kenapa kita mesti membayar pajak? Loh, langsung dimatikan ini. Kenapa? Ayo, silakan. Kita harus membayar pajak itu karena kita diamnya itu di tempat milik negara. Terus? Karena itu kita harus membayar pajak. Karena itu kita harus membayar pajak. Oh, berarti rumah yang kamu tempati itu sekarang milik negara ya? Enggak. Enggak. Oh, tadi katanya diam di milik negara. Itu misalnya kalau yang bayar parkir kayak 2 hari yang lalu. Yang Ibu jelaskan 2 hari yang lalu. Gitu. Masih topiknya bayar parkir ya? Saya sampai nggak bisa tidur itu keingat bayar parkir itu ya. Nah, jadi anak-anak, kenapa kita mesti membayar pajak? Mungkin ada di antara kalian yang 58 peserta ini pernah bertanya-tanya, kenapa sih kita mesti bayar pajak? Padahal kalau beli motor, itu kita bayar motornya nggak gratis. Kemudian kenapa sih kita mesti membayar pajak bangunan, padahal bangunan rumah itu dibangun oleh orang tua, bukan dari pemerintah. Jadi karena begini anak-anak, kenapa orang-orang Indonesia itu harus membayar pajak? Karena uang yang kalian bayarkan itu dalam bentuk pajak itu adalah salah satu sumber daya pembangunan yang ada di Indonesia, anak-anak. Jadi ketika kamu membayar pajak, uang yang kamu bayarkan itu adalah merupakan uang yang nantinya akan dipakai membangun infrastruktur yang ada di Indonesia. Contohnya, jalan raya. Jalan yang kamu pakai tempat parkir itu merupakan hasil dari pajak yang kamu bayarkan. Seperti itu anak-anak. Makanya kalau kamu parkir di jalan raya itu mesti bayar parkir. Karena kemarin ada pertanyaan, dia mayah parkir padahal sing tongo sine. Nah, seperti itu. Karena jalan itu merupakan milik negara yang dibangun berdasarkan dari uang rakyat. Seperti itu. Lain halnya kalau kamu parkir seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, parkirnya di rumah kamu, kemudian bayar parkirnya ya sama kamu. Kalau kamu parkirnya di luar, di ruas-ruas jalan, bayarnya sama tukang parkir. Itu sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Nah, jadi semua uang pajak yang kamu bayarkan itu masuk ke dalam kas negara yang kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk infrastruktur. Sekolah misalnya, bangunan pemerintah, balai banjar, jalan raya itu merupakan hasil dari pembayaran yang
dibayarkan oleh masyarakat, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Seperti itu. Anak akuntansi kayaknya ngerti nih tentang pajak ya. Koreksi Ibu kalau salah ya. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas, tidak mempunyai SIM. Nah, nyen selesai singangon helm nih pesu. Masih SOS saya orang sini dengan helm. Nah, begitu deg metabraan nak cicing ngepelih lewat dan dia benjol, siapa suruh kamu nggak pakai helm? Coba kamu pakai helm keluar. Kalau kamu dah pengen anak ya jatuh kebentur, yang kebentur duluan kan helm bukan kepalamu. Jangan salahkan anjing, dia nggak tahu apa-apa. Itu. Kemudian tidak mempunyai SIM. Di antara kalian ada yang tidak mempunyai SIM? Oh ada yang nggak punya SIM. Berarti umurnya ini belum ada yang 17 ya? Masih cilik-cilik. Udah, ini. Bu. Oh udah 17. Ini untuk membunyinya harus. Udah ya. Kalau yang sudah punya SIM aman, mau ke Badung ke Kuta aman. Yang nggak punya SIM itu masih maling-maling. Bani singnah ada rahasia singnah. Nah itu merupakan salah satu pengingkaran kewajiban. Nggak punya SIM itu pengingkaran kewajiban anak-anak. Cepat buat SIM. Ya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Nah, ini biasanya fasilitas negara ini dirusak oleh tangan-tangan yang mempunyai tingkat imajinasi tinggi. Contohnya, mencoret bangunan. Contoh kecil aja, coret bangunan sekolah. Contohnya kayak di ruangan mana Ibu lihat Krisna ngelah nih. Itu misalnya, ngelah apa kamu? Tulisannya atau tanda tangan. Sok ngartis saja kamu bangku, meja, tembok kamu tanda tangani. Itu udah ciri-ciri artis yang laku. Ben ini nyoret menggambar. Ben itu mencoret menggambar. Kemudian ada contoh lain selain mencoret, merusak jaringan telepon. Kalau zaman sekarang kayaknya telepon umum udah nggak ada lagi ya. Sekarang sudah pakai HP semuanya. Jadi mungkin merusak jaringan telepon ini sudah jarang terjadi. Yang banyak terjadi itu adalah mencoret bangunan. Ya kalau coretannya itu bagus, bentuknya grafiti gitu kan bagus. Tapi kalau coretannya gambar-gambar nggak bermutu seperti itu nggak enak dilihat anak-anak ya. Jadi jangan pernah melakukan itu. Khususnya di sekolah, jangan sok ngartis kamu kelah onyangan bangku, tembok kamu tanda tangani itu. Kemudian yang keempat, nah pengingkaran kewajiban warga negara yang keempat, membuang sampah sembarangan yang akhirnya menyebabkan banjir. Nggak usah jauh-jauh buang sampah. Orang di sekolah aja kamu makan, sisa sampahnya itu kamu masukkan ke tenglong meja. Ya nggak? Ada yang kenyam-kenyam, ini berarti seken ya, cilap ini langsung ke tenglong. Makan permen, datang guru, nggak sempet dia buang sampahnya, udah masuk ke kolong meja. Besok-besok kayak gitu masukin aja sampahnya ke kantong celana Muna atau ke tas Muna, sehingga nanti tidak akan teman-temanmu yang piket itu tidak mengalami kesulitan untuk menyapu. Nah, ya meskipun kelihatannya simpel, membuang sampah itu simpel, tapi besar artiannya. Kalau sampah itu lama-lama ditumpuk bisa mengakibatkan banjir. Kalau di sekolah, sampah itu lama-lama ditumpuk bisa mengakibatkan nyamuk. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertahanan dan keamanan negara. Ibu mau dong tahu contoh tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertahanan dan keamanan negara itu kayak gimana sih? Ini kok nggak ada yang hidup video ya? Cuma anak AKL dan beberapa anak OTKP aja. Ini cantik ini fotonya ini. Siapa ini? Dari APH 3, nomor 34. Niwayan. Langsung heboh. Niwayan yang fotonya pakai jantung-jantung ini. On kamu nak? Ya, Bu. Ya, oke. Hidupin videonya dong. Kasihan wajah cantiknya nggak kelihatan. Kamera saya nggak bisa dipakai, Bu, gelap. Nah, gelap ya, segelap hidupmu ya? Iya, Bu. Ya. Coba berikan Ibu contoh, nak. Apa yang dimaksud tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertahanan dan keamanan negara? Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kita ikut demo. Ikut demo. Itu ya. Demo itu kegiatan usaha pertahanan dan keamanan. Malah kamu buat ricuh itu kalau kamu demo, nak. Tidak berpartisipasi kan
Tidak ikut demo. Ah. Tidak mengikuti kegiatan demo. Oh, tidak mengikuti kegiatan demo itu artinya tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertahanan ya? Iya. Ya. Berarti kalau demonya untuk nurunin presiden kamu ikut? Enggak. Nah, terus demo yang gimana kamu ikut? Diam kenapa Maaf, diam? Bu. Ya. Demo yang kayak gimana kamu ikuti? Enggak ikut demo. Enggak ikut demo sama sekali. Oh, tidak ikut demo sama sekali. Oke, saya tampung jawabannya. Nah, jadi di sini yang dimaksud tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu contoh kecil. Tidak mengikuti gotong royong, tidak mengikuti siskamling. Kalau tahun 2021 ini kayaknya susah nyari orang siskamling ya nggak, Nak? Udah semua via teknologi bisa dilihat di CCTV, nggak perlu ada siskamblingan sekarang seperti itu. Ya, kayaknya seperti itu. Nah, jadi kelima ini merupakan contoh kecil dan contoh berat dari kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Dan saya harapkan di antara kalian tidak ada yang pernah melakukan pengingkaran ini ya, Nana ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat waktunya dulu. Ternyata waktu kita sudah lewat nih, Nak ya. Sudah 10 menit kita lewat. Nah, baik untuk bisa dilanjutkan. Oh, oke, katanya bisa dilanjutkan. Kamu jangan bosan mendengar saya. Nah, Ibu lanjutkan, ini lagi sekitar 2 slide saja. Jadi bagaimana cara kita menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Nah, kayaknya kelas 3 yang sekarang ini mempunyai jawaban yang kritis-kritis. Jadi sebelum saya membahas, saya ingin mendengar jawaban kalian. Coba dari kelas APH 2, ini nggak ada kelihatan ya kelas yang saya ajar ini. APH 2, nomor 28. 28 kok masih on, Nak? Ini 28, HP-nya di kamar, dia sudah di surga lagi tidur. Hilang. Senja, Nilo Putu Senja, silakan dijawab. Senja Rosita. Ada nggak Senja ini? Senja, silakan dijawab. Bagaimana cara kamu menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Shit. Shit. Jangan bilang shit, Nak. Coba tolong operator itu Senja kelas apa ya? Sudah mengeluarkan kata-kata kasar ini di pelajaran saya. Shit, itu apa kata shit itu? APH 3, Bu. APH 3, oh, terima kasih jawabannya, Nak. Kamu superhero saya. Kalau bisa lagi dibantu itu nomor absen berapa Senja itu biar bisa dipanggil sama Miss Krisna nanti ya. Oh, kalau gitu nomor absen 21 dari OTKP. Kayak Ya, silakan. kayak misalkan Kenapa? ini kayak mematuhi hukum yang berlaku. Mematuhi hukum yang berlaku lagi. Apa ya? Apa? Terus membayar pajak, terus Bayar pajak. menggunakan fasilitas umum dengan baik. Oke, saya tampung jawabannya. Jawabannya benar ya. Jadi cara menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, bisa kita lihat jawabannya di slide berikutnya. Nah, jadi di sini ada 5. Sebenarnya ada banyak cara, Nak, untuk mencegah bagaimana pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu tidak terjadi. Tapi di sini Ibu akan menyampaikan 5 poinnya saja. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran bernegara itu yang paling sederhana. Bagaimana cara memahami hak dan kewajiban warga negara. Mengatakan kata shit tadi merupakan pelanggaran, anak-anak ya. Itu tidak dibenarkan, anak-anak. Berarti kamu tidak menghargai, tidak memahami hak kamu sebagai warga negara dan hak saya sebagai gurumu. Itu akan saya catat dan saya ingat itu namanya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama untuk saling memahami dan menghormati. Ingat, menghormati. Kalau kamu ingin dihormati, maka hormatilah orang lain.
Menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, kalau dalam mata pelajaran PKN itu anak-anak, PPKN itu tidak seperti matematika. Yang 1 tambah 1 sama dengan harus 2 anak-anak. PPKN itu bisa 1 tambah 1 sama dengan 10. Kita bisa mendapatkan sumbernya dari mana saja. Jadi apapun pendapat kalian tentang pertanyaan yang saya berikan, jawabannya itu tidak saya salahkan. Semuanya benar. Karena seperti yang saya katakan tadi, PPKN itu 1 tambah 1 sama dengan 10. Jawabannya bisa didapatkan dari sumber manapun. Nah, itu cara menghargai pendapat orang. Tidak melulu baru orang berpendapat, salah, aneh benah kene. Enggak, bukan seperti itu. Ya, anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini merupakan salah satu upaya pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran. Bagaimana caranya pemerintah itu meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Seperti misalnya keadaan yang seperti sekarang, keadaan kita di Indonesia itu lagi masa COVID dan anak-anak. Sedangkan masih banyak orang yang membutuhkan data-data misalnya di catatan sipil. Itu kan kalian tahu ramenya luar biasa. Itu pemerintah harus memikirkan cara bagaimana walaupun keadaan COVID, tapi pelayanan kepada masyarakat itu masih harus tetap berjalan dengan baik. Seperti itu. Sehingga kasus pelanggaran hak itu akan minim terjadinya. Ya, itu harus dipikirkan. Untuk poin ketiga ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Yang keempat, mengoptimalkan peran lembaga yang berwenang dalam penegakan HAM. Kalau ini harus dipikirkan oleh aparat hukum. Aparat hukum sama seperti simbolnya sebuah timbangan. Kenapa timbangan itu? Supaya adil antara kiri dan kanan anak-anak. Dia tidak boleh membedakan antara si miskin dan si kaya, si jelek dan si ganteng. Semua sama di mata hukum. Kalau ada yang melanggar HAM, walaupun dia posisinya adalah seorang menteri atau apapun, dia harus memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti itu. Itu peran lembaga yang berwenang dalam penegakan HAM. Kita dalam menjalankan peran sebagai penegak HAM itu tidak bisa serta-merta memihak pada satu orang, tidak bisa seperti itu. Semuanya harus ditembak rata, semuanya sama. Yang kelima, yang terakhir, itu adalah penegakan supremasi hukum. Ini hampir sama poinnya dengan keempatnya, di mana hukum di Indonesia, kalau kita berbicara secara teori, pasti kita akan mengajarkan bahwa hukum di Indonesia sudah berdiri, sudah rata, sudah bagus. Itu teorinya anak-anak. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan tidak seperti itu. Hukum di Indonesia itu masih tumpang tindih, masih memihak dia berpengaruh, aku tidak, masih seperti itu. Nah, inilah yang harus disadari oleh aparat hukum. Bagaimana caranya menegakkan supremasi hukum di Indonesia sehingga hukum itu tidak memihak salah satu pihak. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi ini udah jauh sekali ini melangkah. Jauh sekali Ibu ya. Untuk bab 1 ya anak-anak ya, kita sudah selesai materinya di bab 1. Jadi materi kita ini sedikit sekali anak-anak ya. Untuk hari ini bab 1 materi kita sudah selesai di upaya pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Masih sama, kalau kalian mempunyai pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu nanti ketika kita bertemu atau PTM atau Zoom, kalian bisa menuliskannya di buku catatan kalian, kemudian kalian bisa tanyakan pada saat Zoom atau PTM. Dan teruntuk anak yang bernama Senja dari kelas APH 3, saya masih menunggu ikhtiar kebaikan atau apalah dari kamu untuk meminta maaf karena mengucapkan kata sit, atau kamu akan saya blok dari daftar nilai saya ya. Itu pergunakanlah mulutmu sebaik-baiknya. Tidak berlaku untuk Senja saja, tapi berlaku untuk semua anak-anak. Karena dari mulut itu akan mengena di hati dan diingat selamanya. Oke, baik anak-anak. Saya akhiri sampai di sini. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Selamat sore. Selamat sore.